Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi dan keadaan yang tidak menentu ini, kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Berdasarkan data yang saya baca melalui WHO, pada tahun 2020 ada 234.000 jiwa di Indonesia meninggal karena kanker. Ada 5 jenis kanker yang paling mematikan di dunia ini. Yang pertama yaitu kanker paru. Yang kedua, kanker payudara. Yang ketiga, kanker serviks. Yang keempat, kanker hati. Dan yang kelima, kanker nasofaring. Tahukah saudara, pada dasarnya ada 2 macam jenis penyakit yang dialami oleh manusia. Yang pertama, yaitu penyakit jasmani. Dan yang kedua adalah penyakit rohani. Seringkali kita tidak sadar bahwa penyakit rohani itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Karena berlaku tidak hanya di dalam kehidupan ini, tetapi juga dalam kekekalan. Dalam MRT kali ini, saya akan sharing mengenai menyingkirkan penyakit rohani. Nah, Rasul Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita semua tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa seseorang masuk ke neraka karena menderita penyakit kanker, diabetes, atau darah tinggi. Seseorang masuk ke neraka karena masih hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Nah, saat ini saya mengajak setiap kita untuk lebih peduli akan penyakit rohani selain daripada penyakit jasmani. Bagaimana caranya kita menyingkirkan penyakit rohani dalam kehidupan kita? Yang pertama, check up rutin kondisi rohani kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Rasul Paulus menyebut penyakit rohani ini sebagai perbuatan daging. Sekalipun saudara mengaku orang percaya, kalau saudara masih hidup dalam perbuatan daging, firman Tuhan dengan jelas berkata, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, dosa di mata Tuhan itu sangat serius. Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perbuatan daging. Dan yang kedua, evaluasi bila mana terdeteksi penyakit rohani. Harus segera diobati, jangan tunda-tunda. Artinya, segera bertobat. Penyakit rohani itu ibarat kanker yang mematikan. Kalau saudara biarkan terus-menerus, saudara akan mengalami kematian rohani. Jadi, satu-satunya cara mengobati penyakit rohani dalam diri kita adalah bertobat. Saat saudara bertobat dan tinggalkan perbuatan daging, itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 139 di ayat 23 dan 24 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bila hari ini saudara diingatkan oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Datang pada Tuhan Yesus dan izinkan Dia menjamah dan menyembuhkan penyakit rohanimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Selidikilah hati kami, kenallah pikiran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika saat ini kami masih hidup dalam perbuatan daging. Kami mau bertobat dan kami mau tinggalkan semuanya. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudaraku yang telah menyaksikan acara MRT ini. Tuhan Yesus memberkati.